lainnya, karena kan sekolah yang 100 sekolah ini adalah sekolah pionir, yang mana nantinya akan menjadi ya pionir gitu loh, pionir dari sekolah-sekolah lainnya gitu. Jadi idaman lah, sekolah idaman, sekolah pelopor yang menggunakan VR gitu loh. Pertama beberapa provinsi pasti ada yang baru banget gitu kan mengenal teknologi VR, dan karena kita juga belum sempat, harusnya kan di tahun ini tuh kita lakuin roadshow. Jadi kayak dulu tuh beberapa sekolah di sini juga udah ada yang ikut berpartisipasi dulu saat roadshow. Jadi kita datang ke sekolah tersebut, kemudian lakuin pelatihan di sana. Cuma kan karena terhambat COVID ya, jadi kita udah kita stop dulu untuk pelatihan secara offline, dan kita lakukan semuanya sebagai pelatihan online-nya. Dan program ini juga ada salah satu solusi gitu, dimana yang tadinya kita biasa roadshow di luar kota gitu, harusnya kita di Sumatera, di Kalimantan, tapi ya kayak gini. Jadi kenapa nggak kita bikin program ini aja? Sebenarnya tujuannya untuk itu, untuk kita sama-sama memperluas lagi. Kalau misalnya Bapak dan Ibu tuh banyak loh cara untuk membuat konten pembelajaran yang lebih atraktif dan lebih menarik gitu loh. Jadi nggak cuma terpaut dengan misalnya Google Classroom. Nah, kita sebenarnya di situ di Google Classroom bisa menginstruksikan untuk menggunakan nilai alert di dalamnya gitu loh. Jadi misalnya open nih Classroom ini, kodenya ini, terus di sana sudah ada kuisnya loh, udah ada materinya juga berupa dan lain sebagainya. Itu di situ sebenarnya bisa jadi solusinya juga nih untuk Bapak dan Ibu kalau misalnya masih menggunakan Google Classroom gitu loh. Nah, untuk sistem poinnya, nah ini nih jumlah poinnya itu maksimal 10.000 poin. Jadi dari yang tadi ada beberapa nih, kayak ada posting di sosial media itu ada poinnya, kemudian ada juga yang di grup kecil dan juga grup wilayah. Setiap kita buka setiap Rabu dan Jumat. Kemudian juga ada mengikuti sub program. Nah, nanti sub program akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini nih ada poinnya sendiri nih, grade A, grade B, dan grade C. Jadi kan maksimal itu grade A itu 9.000 sampai 10.000 poin. Kemudian di grade B itu dari 7.000 sampai 8.999 poin, dan di grade C 5.000 sampai 6.999. Di bawah itu kita harus bilang kalau misalnya sekolah yang di bawah passing grade atau di bawah 4.999 poin itu adalah sekolah yang sayang sekali kita tidak lanjutkan programnya. Jadi kita keep up di sini untuk wilayah 2, sama-sama saling mengingatkan di grup kecil, di wilayah 2 itu untuk sama-sama berjuang gitu. Kita semua berjuang untuk apa? Untuk bertanggung jawab dan juga saling berbagi ilmunya. Nah, nanti grade ini, nah kalau misalnya sekolah itu bisa mengumpulkan sampai grade A itu dapat apa aja sih hitungannya? Nah, jadi selain kalau terakhir kan kita bilang lanjutnya program itu kalau misalnya mengikuti serangkaian aktivitas yang diinstruksikan oleh PDLab dan juga para trainer. Nah, tapi kita sekarang kita detailkan lagi karena ada beberapa sekolah juga yang belum mengikuti serangkaian aktivitas yang kita instruksikan. Maka dari itu kita detailkan sehingga ada grade A, grade B, grade C ini yang kalau misalnya nanti saat di poin terakhir itu dapat mengumpulkan sampai grade A, itu akan mendapatkan perpanjangan lisensi nilai lab lamanya loh. Jadi kayak ini sekolah ini udah kita percaya banget, memang udah cocok jadi pelopor, udah kita perpanjang lisensi sama-sama. Kemudian penambahan VR headset hingga 100 headset. Bayangin lah, kita ketika nanti COVID udah nggak ada nih,
udah kita udah bisa melakukan tatap muka, itu udah bisa langsung dibuat kan nih lab virtualnya. Jadi semua siswa itu sampai hampir semua siswa gitu sampai 100 headset, kan ada 100 siswa yang bisa menggunakan itu. Lumayan kan, berarti bapak dan ibu semua bisa nih langsung menghadirkan virtual lab, terus juga dapat. Nah ini juga nih keuntungannya nggak cuma untuk dari apa namanya, dari sekolahnya, siswanya jadi bisa menggunakan nilai lab, jadi gurunya juga bisa menggunakan nilai lab buat konten, tapi juga dari sekolahnya itu juga bisa naik rating. Kenapa? Karena kita akan meliput sekolahnya, jadi kan bisa kita akan beres di media, entah itu dari mungkin koran atau dari berita, itu kita bisa bantu highlight di situ sehingga semua itu lebih secara ya nambah gitu loh, secara bahkan secara gimana ya, secara semuanya nih sekolahnya juga pasti nggak cuma naik dari organisasinya aja, tapi dari keseluruhan gitu. Jadi marketingnya juga naik. Kemudian ada akses utama untuk mendapat kerjasama terus dari partner industri ya, karena kita kan kerjasama dengan industri lain. Nah industri lain itu yang akan mengisi program yang ada di dalamnya ya, kayak di bulan ini nanti akan ada dari Pinjo. Nah nantinya kalau dan juga yang ada itu nantinya akan mendapatkan kerjasama. Jadi mungkin dari siswanya bisa langsung kerja di perusahaan tersebut atau mendapatkan privilege lain. Kemudian akses pelatihan untuk branding sekolah. Nah itu branding sekolah itu nggak cuma dari diliput dari media digital, tapi juga akan dapat akses pelatihan. Kemudian di grade B. Nah kalau misalnya dapat poin, misalnya tadi grade B itu akan mendapatkan perpanjangan lisensi MLab hingga 3 tahun. Terhitung dari terakhir kita kerjasama, berarti misalnya terakhir kan 2020 ini sampai 2023. Terus akan mendapatkan penambahan per headset hingga 20 headset di sekolah. Kemudian akan mendapatkan akses untuk diliput di media digital partner dan juga akses pelatihan untuk branding sekolah. Sama kayak Greta, cuma mungkin yang berbeda itu hanya di VR headsetnya aja, sama akses utama mendapatkan kerjasama ini. Dan di grade C itu kita akan mendapatkan perpanjangan lisensi MILALab hingga 2 tahun, lalu penambahan VR headset hingga 10 headset per sekolah. Kemudian selanjutnya, nah untuk Bapak dan Ibu yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, gak cuma dapat itu, gak cuma dapat yang tadi keuntungannya, ya, tapi juga akan dapat reward spesial. Nah reward spesialnya ini ada yang individu, ada juga yang tim. Karena kita sponsorshipnya itu dari dan juga kita kerjasama, itu kita untuk tim dan individu pioneer yang tadi kami cerita itu akan mendapatkan paket liburan 4 hari 3 malam untuk tim terbaik. Jadi sekolah Bapak dan Ibu nih yang timnya tuh kompak banget, terus aktif banget, siap-siap nih dapat reward ini. Tapi sampai akhir ya, sampai akhir acara, yaitu sampai Desember. Jadi ini poin ini akan diakumulasikan hingga akhir Desember. Itu. Kemudian ada juga yang akan mendapat seperangkat laptop VR, spesifikasinya yang kelas tinggi. Jadi yang benar-benar bisa sampai bikin 3D di Blender, macam-macam. Itu spek yang tinggi. Nah ini kita harapkan untuk guru-guru yang terbaik. Ini untuk guru terbaik. Jadi kalau yang ini kayaknya untuk individual. Ini untuk individual dan juga kamera spesial juga tim untuk individu ambassador terbaik. Jadi ya
kenapa di sini ambasador, karena dia ada poin di mana kita ada yang update nilai lab, misalnya menggunakan nilai lab atau lagi pelatihan terus di update itu ada poin tersendiri gitu, kita akan nilai poinnya di situ juga. Nah itu masuk ke poin mempromosikan nilai dan juga sponsorshipnya nanti di subprogram. Jadi itu ada rewardnya juga, jadi nggak cuma untuk mengikuti program tapi juga ada reward. Nah untuk detail pointsnya, nah ini penting nih, di bulan Agustus maksimal poin yang didapatkan itu 2.500 poin dengan 500 poin dari kelengkapan tugas pertama. Tugas pertama itu apa aja sih? Tugas pertama itu kan tadi pembuatan konten dan juga uji coba ke semua siswa di satu sekolah itu tersebut. Jadi kalau misalnya semua siswanya nih benar-benar udah unduh nilai lab, aplikasi yang viewer aja ya untuk yang siswa. Terus mereka mengikuti kelas yang Bapak dan Ibu buat. Lalu di situ kan udah ada reportnya nih dikirim ke kita. Ini tinggal udah dapat nih fix sampai 1.000 poin itu maksimal. Terus subprogram, nanti subprogram juga akan dijelaskan itu sampai 500 poin paling tinggi. Dengan artian 500 poin berarti semua penugasan dilakukan juga. Kemudian tugas subprogram nggak ada. Nah subprogramnya, subprogram 1 di sini artinya hadir dalam subprogram. Kemudian tugas subprogram itu ya berarti penugasannya harus dilengkapi. Kemudian di bulan September juga 2.500 poin dengan sama tugas 1, tugas 2 nanti akan dijelaskan. Tugas 1, tugas 2-nya apa, yaitu mengukur positive emotion siswa. Nanti detailnya juga akan dijelaskan. Kemudian di Oktober juga maksimal 2.500 dengan tugas-tugas yang sudah ada sebenarnya sih di jadwal. Detail jadwal sudah ada di situ, tugasnya ngapain aja. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat, dan juga kita akan selalu ada friendly reminder, jadi untuk mengingatkan tugasan dan juga jalannya acara, dan juga kita akan instruksikan juga kepada para trainer, dan harus Bapak dan Ibu semua aktif di grup kecil masing-masing ya, biar berjalan. Terus November juga ada tugas, dan di akhir yaitu ada laporan akhir, itu 500 sampai 1.000 poin. Nah, sistem penilaiannya yang dilihat itu dari keaktifan tim dalam grup kecil. Nah, ini dari trainer yang bisa mengukur mau nilainya berapa nih, mulai dari 500 sampai 1.000 poin. Kemudian nilai tugas juga. Nah, nilai tugas ini ada 2, nilai dari tim nilai lab dan juga dari trainer. Kalau dari tim nilai lab itu tadi itu cuma reviewnya aja kan. Sebenarnya Tika juga dari review tersebut bisa nilai dapatnya berapa nih nilainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah keaktifan di media sosial. Jadi dari nilai tugas dan juga nilai keaktifan. Keaktifan di mana? Di tim dan juga di media sosial. Nah, ini kita ke penugasan tahap 1-nya. Jadi dari tugas tahap 1-nya apa aja sih? Jadi tugasnya nih setelah pembuatan konten adalah mengukur peningkatan emosi positif siswa dan menggunakan mode 360. Mode 360, kenapa harus mode 360 nggak VR? Karena kita kan memang membagikan alat VR-nya itu di akhir bulan ini. Kita harapkan untuk di akhir bulan ini semua pengiriman lancar dan juga tepat waktu, sehingga tidak merusak jalannya acara program ini. Dan juga maka dari itu kita ingin mengukur peningkatan emosi positif siswanya dengan mode 360 aja dulu, enggak yang biar juga si siswanya lebih paham dulu penggunaannya itu seperti apa. Nah, instruksinya kepada siswa setiap sekolah adalah mengunduh nilai lab viewer di Android smartphone siswa masing-masing. Jadi mereka membuat akun, login dengan akun Gmail mereka masing-masing. Nantinya akan kita bagikan Google Form-nya
akan dibagikan juga oleh para trainer ya, Bapak Zainal. Nanti akan ada Google Form yang berisi konfirmasi apakah siswa sudah mengunduh nilai lab atau belum. Untuk apa? Untuk mencoba atau menguji cobakan kepada si siswa itu konten yang sudah Bapak dan Ibu buat. Nanti diisi formnya, konfirmasinya, kemudian si murid dapat mengakses yang sudah dibuat dan juga menjawab kuis. Nah, dari kuis itu kan kita bisa lihat nih besar nilai kuis yang menggunakan aplikasi Milea Lab kah atau dengan yang misalnya Bapak dan Ibu buat di Google Classroom atau misalnya Bapak dan Ibu buat di Kahoot atau Quizlet atau ya macam-macam ya untuk platform ya. Ini kita bisa bandingkan di situ apakah Milea Lab atau dengan platform lain yang lebih unggul gitu. Di situ yang kita juga akan nilai. Kemudian nantinya ketika sudah mengisi kuis, sudah mengakses scene yang sudah Bapak dan Ibu buat, siswa dapat mengisi form feedback. Nah, form feedback ini gunanya untuk nggak cuma untuk guru gitu ya dalam buat konten, tapi juga untuk kita inginnya gimana sih user ini atau pengguna pengennya kayak gimana sih, apakah ada yang harus ditambah lah fiturnya atau mungkin bisa lebih diefisiensikan mungkin dari tampilan si aplikasinya itu. Kemudian ini juga follow Instagram Milea Lab. Jadi murid memfollow Instagram Milea Lab. Pokoknya lu diem aja dulu dah. Ntar kalau ada info sembako, gua kabarin. Jadi kan tadi setelah kita evaluasi bersama, jadi mulai dari tanggal 23 Agustus sampai 30 Agustus, Bapak dan Ibu semua masih dapat memperbaiki SIM dengan catatan yang sudah kita berikan tadi, yang sudah dijelaskan di dalam evaluasi bersama, dan juga mungkin yang terakhir ya, itu kan sudah ada juga review yang terakhir, itu nanti para trainer akan melihat nih, apakah sudah sesuai dengan yang dilakukan revisinya atau belum. Nah nanti ini jika belum, nantinya Bapak Ibu nggak bisa nih ke uji coba karena nanti masih banyak banget hal yang harus diganti kan. Jadi siswanya juga kalau misalnya melihat konten yang belum standar juga nanti akan mempengaruhi pengalaman siswa dalam melihat konten itu sendiri. Jadi yang misalnya nih kayak kurang materinya di dalam ya, ketika ada pertanyaan tapi pertanyaannya tidak ada di materi kan pasti mengurangi nilai daripada si siswanya itu juga kan gitu. Jadi harus kita lihat semuanya. Kemudian minum dulu. Ya, kemudian murid mulai mendownload Milea Lab Viewer minimal 70% dari total siswa. Misalnya ya mungkin ada beberapa siswa yang ada yang mungkin handphonenya bukan Android. Nah itu ya boleh dengan digantikan dengan siswa yang Android gitu. Jadi minimal 70% dari total siswa, maksimal ya semuanya gitu kalau bisa. Jadi ya nggak masalah sih kalau misalnya memang ada hambatan siswanya nggak ada HP Android, ya nggak apa-apa, kita bisa di siswa yang lain aja untuk melakukan uji coba positif emotion yang tadi. Jadi dari sebenarnya ini 70% dari total murid itu adalah total murid yang berkisar 1.000 sampai 2.000. Tapi kalau di bawah 1.000 dan 2.000, kalau bisa semuanya belum Milea Lab dan mencoba. Kemudian murid mengisi Google Form seperti yang tadi sudah dijelaskan, dan kemudian di tanggal 30 Agustus sampai 10 September guru menguji cobakan mode 360 dan mode non-gyroscope. Jadi mungkin ada beberapa siswa yang HP-nya Android, tapi dia nggak ada fitur
giroskopnya atau enggak. Tadi kan kalau ikan nih geser-geser gini, ini kan kelihatan ya kayak ya geser gitu. Itu berarti adalah teknologi giroskop atau yang mendukung teknologi VR. Nah kalau misalnya nggak ada fitur giroskopnya, mereka akan diswap gitu, geser-geser jadi untuk beberapa kayak HP misalnya nih Samsung J1 atau J7 Prime itu kan nggak mendukung fitur VR ya, jadi teknologi VR nggak bisa sehingga masuk langsung ke non gyroskop kalau di lab. Jadi nanti tangan digeser-geser. Dan juga mengisi Google Form feedbacknya. Jadi tadi di awal konfirmasi menggunakan menggunakan Milelab yang sudah mengunduh siapa saja, dan yang kedua di bulan Agustus akhir hingga September itu mengisi Google Form feedback. Jadi bagi para siswa yang sudah mengerjakan kuis dan melihat scene yang sudah Bapak dan Ibu buat, itu mengisi Google Form feedback. Nah, kemudian juga di tanggal yang sama dari 30 Agustus hingga 10 September nantinya Milelab akan mendistribusikan Google Cardboard ke setiap sekolah. Jadi ini distribusi tahap 1 yang akan kami kirimkan itu sebanyak 4 buah Google Cardboard VR di tahap awal ini, di tahap 1 ini. Nantinya akan dikirimkan sisanya di tahap kedua. Dengan syarat ya sekolah harus mengikuti instruksi yang sudah diberikan oleh para trainer. Kemudian di tanggal 12 September akan kami adakan evaluasi bersama. Jadi dicatat ya Bapak dan Ibu semua tanggal-tanggalnya. Nanti juga akan kita berikan si PowerPoint-nya ke grup wilayah masing-masing. Biar kita jadwalin. Di tanggal 12 September akan ada evaluasi bersama tugas tahap 1. Jadi sama kayak gini nih, evaluasinya sama. Nah, kemudian subprogram. Subprogram 1 akan kita adakan pada tanggal 30 Agustus hingga 5 September. Tapi hanya 1 hari aja. Jadi antara tanggal 30 Agustus sampai 5 September di wilayah 2 kira-kira maunya diadakannya kapan nih? Misalnya di tanggal 3 September misalnya ya. Nah, itu kita ingin voting sih. Banyaknya di mana nih Bapak dan Ibu bisa ikut semuanya gitu. Karena ini top program juga poinnya lumayan tinggi. Berapa ya? 100 sampai 500 poin. Ini kita lihat dari berapa banyak yang mengikuti atau hadir dalam acara subprogram saat ini. Karena subprogram saat ini kan nantinya akan berisi wawasan dan workshop terkait dengan pariwisata, mengenal dan menghargai potensi pariwisata daerah. Itu tema besarnya. Jadi nanti akan banyak nih insight terkait dengan potensi pariwisata daerah itu seperti apa gitu kan. Kemudian kita bisa bikin branding daerah kita masing-masing itu kayak gimana gitu. Nah, ini nanti akan ada webinarnya. Jadi yang akan diikuti oleh guru dan juga siswa per wilayah. Silakan pilih harinya ditentukan dari sekarang. Mungkin nanti dari para trainer dapat mengkoordinasikan juga. Kalau dari grup kecil banyaknya misalnya di tanggal berapa gitu. Nanti kita rembukan di wilayah 2. Akan kami buka kolom chat di hari Senin spesial hanya untuk voting ya. Voting pilih hari untuk kegiatan ini nih 30 September sampai 5 September. Nanti guru-gurunya hadir melalui Zoom. Kemudian muridnya nanti kita akan live streaming di YouTube sehingga nanti kita akan berikan link YouTube-nya dan murid bisa dapat hadir di YouTube live tersebut. Nanti juga akan kita buatkan sertifikat nih Bapak dan Ibu. Lumayan nih sertifikatnya kan. Nah, terus di sini juga akan ada penugasannya. Nah, sebenarnya penugasannya di sini juga bisa dimasukkan sebagai lomba. Jadi tugasnya itu yaitu membuat video potensi pariwisata semua siswa.
Nah, dengan ketentuan yaitu satu kelompok 3-4 orang. Nah, ini diikuti oleh semua siswa ya, Bapak dan Ibu. Nah, 2 video dengan kriteria yaitu satu video berkisar 30 sampai 1 menit. 2 video apa aja sih? Yaitu terkait dengan elemen pariwisata. Misalnya nih ada tempat makan. Nah, tempat makannya kita kita buat video di situ. Ya udah di highlight aja. Misalnya ini dengan misalnya daerah mana ya? Malang gitu. Malang ada bakso yang terkenal, bakso bakarnya gitu yang terkenal misalnya ya. Seketika suka banget tuh bakso bakarnya di sana. Jadi keingetan. Nah, di situ bisa tuh di highlight. Misalnya tempat wisata kayak Batu, misalnya di Batu. Itu juga bisa di highlight di situ. Tinggal dibikin aja, yang penting 2 video. Sarannya 30 detik sampai 1 menit. Video pendek aja sih. Nah, ini videonya dikumpulkan hingga 30 September 2020. Dan yang pasti ada hadiahnya kok. Nah, ini tugas videonya itu, nah ini bisa elemen pariwisata, bisa tempat wisata, makanan, pengrajin atau seniman, bisa juga dengan budaya, juga dengan produk UMKM-nya. Nah, nanti akan ada kita berikan Google Form-nya, lalu nanti akan diupload oleh para siswa tersebut di sosial media dan juga tag kita. Nah, rewardnya nih, rewardnya apa sih untuk tadi tugas lombanya? Nah, itu rewardnya ada saldo GoPay. Nilainya nanti akan kita detailkan lagi ketika acara subprogram sudah berlangsung. Jadi di acara subprogramnya akan diberikan nih detailnya rewardnya. Saldo GoPay berapa, giveaway peralatan sekolahnya apa aja, kemudian pelatihan guide-nya gratis. Karena kan tadi sponsor kita dari Ijo, jadi nantinya akan mereka sangat handal kan untuk ke pariwisataan dan juga dari tour travel mereka bagus banget. Jadi akan ada nih pelatihan gratis video terbaik. Oke, sampai situ mungkin ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Banyak banget ini Kak, dari tadi ngoceh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi itu udah penjelasan dari Mbak Tiga, banyak benar hadiah-hadiahnya. Lah yang buat trainernya nggak ada, itu kebanyakan buat guru sama murid doang. Tenang aja Pak. Jadi Bapak Ibu, ini banyak sekali keuntungan mengikuti kegiatan ini, lalu ditambah hadiah-hadiah lagi biar tambah semangat untuk mengikuti kegiatan seperti ini, dan kami para trainer juga siap membantu. Jadi Bapak Ibu juga harus selalu bersemangat biar kita para trainernya juga semangat. Tapi kalau Bapak Ibunya diam semua ya trainernya jadi bingung. Mau ngapainnya jadi bingung ya. Jadi Bapak Ibu yang di wilayah lain, di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, yang wilayah 2 ini tetap semangat. Insya Allah kami para trainer siap membantu di waktu-waktu yang memang sudah ditentukan, atau kadang-kadang sampai malam pun kita masih tetap bisa membantu kalau memang kondisinya memang sedang online gitu ya. Iya benar banget. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, kami persilakan bisa lewat chat terlebih dahulu, nanti kita unmute ya. Bu Endang sepertinya ingin berbicara nih Pak. Bu Endang kami persilakan, ada yang mau disampaikan? Ya Pak Zainal. Ini matikan dulu. Iya, mohon maaf Mbak Tika, tadi saya tidak bisa yang awal. Ya, oke, bagus banget ya reward dan ininya ya, apresiasi dari tim milenial ke teman-teman guru. Semoga tetap tambah semangat ya, justru tambah semangat nih melihat reward-rewardnya. Mbak Tika, mungkin bisa disampaikan kembali untuk dipublish lagi untuk Instagram dan lain sebagainya untuk di sosmed satu. Oke. Kemudian yang kedua, apa ya tadi ya? Ada kendala juga beberapa sekolah memang yang beberapa gurunya itu mengikuti
training apa ya keguruan di luar. Jadi artinya mohon izin untuk menggantikan. Jadi kalau misalkan ada informasi seperti itu, Bapak Ibu mungkin bisa segera disampaikan kepada tim ya, Mbak Tika. Jadi ada penggantian atau sebagainya bisa disiasati gitu. Kan ini betul. Karena satu sekolah perwakilannya 3 penanggung jawab. Iya betul. Sayang soalnya kuotanya, sedangkan dari sekolah yang lain maupun guru-guru yang lain tuh berkeinginan untuk bisa bergabung di sini. Cuma karena berhubung dengan kuota ya Mbak Tika, jadi mohon maaf bisa dimaksimalkan untuk teman-teman yang sudah bisa ada di sini gitu. Kemudian yang ketiga, ini mungkin karena waktu juga kali ya Mbak Tika, banyak sekali sebenarnya informasi yang penting banget yang disampaikan Mbak Tika hari ini. Saya lihat tuh partisipannya hanya 41 dari wilayah 2. Mudah-mudahan next ke depannya bisa tambah banyak lagi ya. Jadi buat teman-teman guru yang temennya belum join, dicolek-colekin aja ya. Jadi sayang informasinya kalau nggak sampai gitu aja. Ini pesan dari saya. Terima kasih Mbak Tika. Ya, terima kasih Bu Endang atas informasi dan pertanyaannya. Mungkin ada yang mau dijawab Bu dari pertanyaan Bu Endang? Mungkin ini Tika share screen juga nih. Masalah ya. Sosial media yang belum follow, belum masuk grupnya juga. Yang mana lomba ini? Gambar ya? Mungkin nanti di-share di grup aja Mbak Tika, terus nanti dari grup itu di-share kembali ke grup kecilnya. Sehingga teman-teman yang kalau dicatat di sini kan mau nge-share lagi bingung. Tapi kalau udah di grup kan tinggal di-share baliknya lebih cepat. Oke. Iya. Mungkin ada lagi dari ya gimana Mbak Tika? Mungkin kita buka sesi pertanyaan, kalau misalnya ada yang ingin bertanya silakan. Oh, di sini ada yang bertanya ini. Untuk uji coba di semua siswa, apakah masih tetap konten yang sudah direview atau beda lagi? Karena materinya juga berbeda. Yang kedua, bagaimana cara menggunakan Skybox? Skybox nih kayaknya, Skybox kayaknya ya. Oke. Kalau untuk uji coba, baiknya yang sudah direview. Kalau memang mungkin maksudnya ingin mengikuti pembelajaran ya, maksudnya KD-nya sudah terlewat nih, nggak apa-apa kalau misalnya emang mau buat lagi scene yang baru, atau mungkin diganti aja nih materinya aja apa gitu kan, itu nggak masalah juga. Yang penting scene tersebut dapat digunakan atau dicobakan oleh siswa. Karena tadi kan kita lanjut ke tahap berikutnya itu kan nilai positive emotion ya. Jadi kita pengen lihat feedback daripada siswa kayak gimana, terus bagaimanakah pendapatnya siswa terkait dengan aplikasi PLM, lalu konten yang Bapak dan Ibu buat. Ini di situ juga feedbacknya nggak cuma dari kita, dari kita sebagai trainer nih, nggak cuma dari sebagai ya kita lihat sini apa, tapi kita juga lihat dari fungsionalnya gitu, apakah sampai ke siswa. Terus kalau tips membuat scene yang menarik, tipsnya sebenarnya kita udah sering banget bilang, yaitu yang pertama harus mungkin Bapak dan Ibu di sini yang belum mendapatkan nanti bisa dibantu para trainer, dikirimkan template konsep. Contohnya yang kemarin bahasa Inggris ya Pak Zainal ya. Iya. Nah itu mungkin bisa dikirimkan. Nah nanti caranya tuh sebenarnya sama. Kita menentukan dulu nih konsepnya apa, masalahnya apa, kemudian dari segi memahami, tingkat memahami itu kayak gimana, gitu. Pertanyaannya seperti apa. Lalu juga baru dari situ kita bisa buatkan nih, oh ini kayaknya konten yang pas itu menggunakan aset misalnya, sawah, misalnya sawah. Terus kalau sawah itu yang cocok apa, misalnya subjeknya petani, ada petani. Kemudian ada apa, ada juga nih kerbau, terus ada juga traktor. Ya aset-aset yang meliputi konsep yang Bapak dan Ibu ingin sampaikan. Dari situ baru bisa, biasanya sih caranya kayak gitu sih. Jadi nggak langsung
ya kalau udah expert ya langsung nih dari aplikasi, terus oh ya mau bikin ini ya udah langsung gitu apa aja gitu. Tapi ada juga termasuk Tika juga kalau bikin itu Tika tuliskan dulu contohnya nih kayak ini nah ini kan KD-nya nangkap makna lagu. Kemudian masalahnya apa di sini Tika bikin ini sebenarnya bukan masalah yang harus masalah kontekstual aja, kontekstualnya kayak gimana. Nah ini player adalah seorang siswa yang belum menonton Frozen 2. Nah itu terus lagi saat itu film Frozen 2 ya emang lagi ini banget, lagi heboh-hebohnya gitu. Nah terus kita bikin di situ sebagai kasusnya. Nah kemudian apa yang mau kita sampaikan di dalam VR, di dalam ruang kelas, kemudian ada di dalam ruang kelas itu ada apa aja sih, misalnya ada LCD, ada LED, ada kemudian misalnya ada siswanya, kemudian ada apa namanya meja, kursi dan lain sebagainya. Dan di situ kan dimasukkan ke aset structure. Dan yang statik itu ya kayak benda-benda yang detail, seperti misalnya TV, alat-alat tulis, kayak mungkin ada pulpen, ada pensil di mejanya, itu kayak gitu. Nah itu kan untuk secara artistik itu ya semalam kemarin Pak sore kemudian dari animatednya, nah itu misalnya ada 3 orang yang ngobrol si playernya itu, yang 3 juga belum mulai katanya. untuk apa? Untuk misalnya untuk mengaitkan antara tema Frozen itu dengan lagu, lagunya kan kayak gimana. Nah di situ maka dari itu kita harus ada yang namanya instruksi. Itu yang paling penting banget. Karena kalau nggak ada instruksi, kita nggak tahu mau ngapain di dalam VR. Kalau nggak ada topik, kita juga akan kehilangan arah belajar apa. Ente sendiri? Lah, kirain ya kayak gitu. Misalnya dari segi teks ya, dikit-dikit aja teks kayak this is never stay. kotak-kotakan ya? Misalnya come to the class, enter the class. Terus udah ada quiz atau enggak. Nah ini sini kalau ada quiz ya berarti di pop-up info itu ada quiz. Kalau misalnya nggak ada ya berarti nggak ada. Oh gitu, karantina. Iya dah. Banyak kayak gitu sih. Salah deh. Jadi misalnya ya kayak gitu sih Bu. Kalau misalnya contoh pembuatannya, memang kesannya kayak banyak banget step-stepnya ya. Tapi kalau misalnya once kita udah terbiasa kayak gini, ya mudah-mudah aja gitu loh untuk membuat konten. Kan sehari aja bisa jadi berapa konten kalau emang produktif banget. Soalnya kan kayak main game, kayak main The Sims, kayak main game-game yang Minecraft, di segi game yang gamifikasi kayak gitu. Jadi lebih enak. Nah kemudian tadi satu lagi pertanyaan ya Pak ya, tentang apa tuh? Video pariwisata contohnya. Ini ada yang terlewat ya tadi. Iya, membuat storyline-nya dulu, benar. Terus hadirkan topik dan instruksi. Itu tips yang paling mendasar banget. Ya tips yang lainnya kalau dari segi UI UX ya itu bikin standpoint di belakang kepala player. Itu paling penting. Karena biar eye level. Udah selebihnya ya kalau mau ditaruh di pop-up infonya di sana gitu. Terus di mana itu kita tergantung konsep yang tadi di awal. Ikuti. Terus banyak nih pertanyaan yang udah mulai banyak. Yang dibagikan ke siswa apakah 3 SIM yang dibuat oleh Apa? Jadi gini sih, yang penting semua siswa angkatan dapat menggunakan aplikasi Milelab dengan SIM yang Bapak dan Ibu buat. Jadi ya bebas sebenarnya sih. Kalau Bapak dan Ibu ingin membuat konten kan sebenarnya konten itu kan yang penting dinilai
awal kalau udah lulus kita juga berasumsi bahwa bapak dan ibu berarti ya memang sudah master gitu dalam membuat konten. Jadi bapak dan ibu kalau memang dari awalnya sudah lulus ya berarti kedepannya ya kalau membuat konten kan udah bisa, karena memang yang kita nilai ya itu tadi UX, artistik, dan fungsional atau dari segi pedagogikal. Yang dibagikan ke siswanya ya yang penting kena semuanya aja sih. Tiap guru masing-masing in charge atau bertanggung jawab untuk uji cobakan kepada siswanya. Kemudian pemicu masalah itu kontekstualnya mau apa gitu, di dalam pembelajarannya mau apa. Misalnya kalau di awal banget kita kan bikin contoh itu analisa jamur ya. Nah, analisa jamur itu misalnya bikin case-nya atau kasusnya itu adalah anak dua orang siswa yang terjebak di hutan tanpa adanya perbekalan. Nah, itu kan ada disitulah permasalahan atau kasus. Sebenarnya pemicu masalah di situ adalah kasus. Yang mau kita hadirkan apa di dalam VR? Misalnya kayak ke bank, ya dia mau misalnya ada siswa yang ingin menabung di bank gitu. Tapi siswa ini belum tahu apa-apa gitu loh. Ya udah kita hadirkan di situ langkah-langkah untuk untuk si siswa tersebut menabung di bank. Itu sih, itu contoh pemicu masalah. Apa konsepnya gitu? Konsep itu kayak gimana? Pemicu masalahnya tuh kayak gimana? Kasusnya atau studi case-nya kayak gimana? Ya kayak belajar biasa ya Pak ya sebenarnya. Kan kita kalau misalnya mau hadirkan ke real base-nya ya harus ada apa ya maknanya gitu, harus ada integrasinya dengan lingkungan, dengan real world base-nya dengan dunia, kegiatan secara langsung di kehidupan masing-masing, di kehidupan kita. Apa jadi itu? Ada lagi mungkin pertanyaannya? Halo Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya. Jadi kelihatannya sambil jalan sudah mulai banyak mengerti, Mbak. Kalau saya perhatikan malah dari para Bapak Ibu guru ini dengan para trainernya dulu waktu di training, ini kelihatannya pintaran Bapak Ibu guru yang sekarang, karena yang trainernya aja dulu berapa hari masih belum jago bikin yang seperti tadi ditampilkan gitu ya. Masih banyak yang kebingungan waktu di training oleh para tim Lia Lab. Jadi 2 hari di training masih banyak yang belum menghasilkan apa-apa, padahal sudah bertemu dengan tatap muka. Nah, hari ini kita lihat sendiri Bapak Ibu guru di luar daerah sudah bisa membuat seperti itu, padahal belum pernah diberikan materi secara tatap muka, baru diberikan secara online saja. Ini berarti memang Bapak guru, Ibu guru kita yang ada di luar sana memang hebat-hebat nih Mbak. Hanya tinggal bagaimana caranya sebenarnya pada saat yang pertama dipahami itu ada apa saja sih yang ada di mana ya, di objeknya, di base plan-nya, animated objeknya, strukturnya, ada apa aja sih. Kadang-kadang kita mencari itunya aja masih kebingungan. Kan kalau kita udah sering pakai, sering lihat, sering mengetahui, jadi pada saat mau memunculkan pemicu masalahnya kita udah mengerti nanti objek-objek yang mau kita tampilkan itu apa-apa aja, dan ternyata di sananya udah ada gitu. Tapi kalau misalkan kita belum pernah lihat aplikasi Melia Lab-nya, terus objek-objek yang adanya apa aja kita belum tahu, kita bikin masalah, akhirnya terbentur ya nggak ada. Ini yang jadi masalah biasanya.
Kadang-kadang kalau banyak objek yang tidak ada, sehingga apa yang dibuat nggak menarik yang jadi pikiran para bapak ibu guru. Maka untuk sementara memang yang harus dipikirkan mengetahui dulu objek-objek apa aja yang ada di aplikasi tadi. Kemudian kalau misalnya udah tahu, kalau memang tidak ada nggak penggantinya? Seperti kemarin saya waktu itu nanya, satpam nggak ada, ini gantinya polisi, nggak, anggap aja dia satpam. Itu. Kemudian apalagi yang ditanyakan, oh misalkan saya mau minta guru perempuan, ternyata tidak ada guru perempuan, yang ada guru laki, ya diganti dengan pekerja perempuan yang muslimah. Jadi memang pinter-pinternya Bapak Ibu guru dan mengganti objek yang tidak ada dengan objek yang lain yang sekiranya mirip, sesuai gitu ya. Jadi kalau ini memang sering dilatih, sering digunakan, insya Allah jadi lebih paham, sehingga pada saat kita membuat konten itu jadi lebih pas gitu dengan apa namanya, dengan yang kita inginkan. Kemudian ini ada lagi yang bertanya, Mbak, yang bagaimana ya, bagaimana untuk pengelolaan classroom-nya. Kalau untuk classroom itu kita di sini kan ada ini kita lihat kalau di classroom ini yang bisa kita kontrol adalah disable dan enable. Jadi kalau misalnya persatuan siswa kita nggak bisa handle, tapi kita bisa handle kelas. Misalnya kelas ini udah nih, udah semuanya masuk, udah semuanya juga mengerjakan kuis, lalu kita ingin disable, silakan di disable aja. Jadi si siswa ketika melihat classroom itu nggak bisa lagi. Nah kalau misalnya dari bisa masuk hanya sekali atau bagaimana, sebenarnya nggak cuma sekali sih, bisa berkali-kali kalau misalnya emang siswanya mau masuknya scene yang sudah dimasukkan gitu kode classroomnya. Namun apabila sudah diaktif atau kan ini kan udah nggak aktif nih kelasnya, kalau udah nggak aktif ya mereka nggak bisa masuk. Kalau masih aktif mereka bisa masuk. Dan berapa banyak jumlah siswanya, maksimal 50. Jadi makanya kita bikinnya per kelas aja. Kita gilir, misalnya kelas A, kelas B di hari Senin, terus lanjut besoknya baru dari apa. Jadi kan yang aktif kan dalam satu waktu itu cuma ada 2 kelas. Nah kalau kelas-kelasnya yang udah apa namanya, yang tadi udah diuji cobakan ya dinonaktifkan aja kalau udah pada masuk. Kalau untuk nilai yang didapatkan per kelas dari kuis di Excel, Excel sih enggak, karena PDF. Langsung PDF. Jadi nanti kan lihat dulu nih contohnya kayak gini. Contohnya kayak gini. Bapak dan Ibu udah pernah nyoba belum? Milelab Assessment Report ini ada juga di tutorial ya Bapak dan Ibu. Ini linknya udah ada juga, diakses aja. Oke, jadi contohnya
yang Kopi pastinya itu. ini bisa di-download semuanya, langsung di-download semuanya aja juga bisa. Download all report di sini atau dengan satuan. Nah nanti ketika kita lihat hasilnya kayak gini kalau satuan ini. Ini kan ada 2 kelas di kelas ini ada 2 scene. Nah 2 scene itu per anak langsung ada nilainya. Satu dapat A, satu nilainya dapat B misalnya kayak gitu. Jadi per anak sih. Semoga menjawab ya untuk X. Tapi belum bisa tuh kalau di X karena kita langsung ke PDF. Jadi langsung ada nih reportnya langsung bisa dikasih ke siswanya. Nanti kalau mau ngasih ke kita tinggal langsung yang all report aja. Emang masalah miring ya. Report itu contohnya kayak Iya. ya pokoknya nanti tinggal di report nanti akan bentuknya akan zip. Jadi nanti langsung semuanya nih semuanya satuan ada garis atau semuanya itu akan masuk ke dalam satu zip dan nanti datanya akan jadi seperti ini satu-satu tapi kita bisa lihat satu-satu. Itu Bapak dan kita juga Yang satu nggak usah. Ya, yang satu nggak usah. Yang itu sisanya potong aja. nantinya bakal ada juga nih wilayah yang ya kita bisa menunjukkan eksistensinya tadi report-reportnya tuh nanti kalau bisa dimenangkan sama wilayah 2 kan tiba-tiba dari wilayah 2 itu deh. Ada lagi Mbak pertanyaan itu yang untuk membuat 3 dimensi aset. Mungkin Pak Awaludin ingin membuat objek sendiri gitu ya atau aset sendiri yang bisa masuk ke Objek sendiri sih dapat membuat dengan Blender, SketchUp, macam-macam sih ya. Nah kalau misalnya